Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Ajonur Prihatini, mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan semester 7, kelas B, Universitas. Untuk jurnal yang pertama, yaitu jurnal nasional dengan judul Pemberian Nutrisi pada Pasien dengan Penyakit Kritis di Ruang Perawatan Intensif Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan peneliti Yuniar Iren dan kawan-kawan tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian potong lintang dengan pengambilan subjek secara konsekutif sampling. Tempat penelitian dilakukan di PICU FKUI RSCM atau Pediatric Intensive Care Unit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang mempunyai 11 tempat tidur yang terdiri atas 3 tempat tidur neonatus pasca bedah serta 8 tempat tidur pediatrik. Untuk waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, dimulai pada bulan Februari sampai April 2014. Jumlah responden yang diikutsertakan dalam penelitian ini berjumlah 45 pasien. Karakteristik responden, kriteria inklusi. Karakteristik. Selanjutnya yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 3 bulan penelitian terdapat 63 pasien pediatrik yang dirawat di PICU. Dengan 8 pasien pencatatannya tidak lengkap sehingga hanya 45 pasien yang diikutsertakan dalam penelitian ini. Dari 45 pasien, didapatkan 127 peresepan nutrisi yang akan dievaluasi selanjutnya. Setelah status gizi ditentukan, dihitung kebutuhan kalori berdasarkan BMR sesuai usia, ditambahkan dengan faktor stres yang terjadi pada masing-masing pasien. Selain itu, dihitung pula kebutuhan protein dan lemak sesuai RDA untuk masing-masing kelompok umur. Pemberian kalori pada saat pasien dirawat dengan menghitung rata-rata pemberian kalori per hari dibandingkan dengan kebutuhan kalori berdasarkan BMR dan faktor stres. Disebutkan pula bahwa terdapat perbedaan selisih kalori yang diberikan dengan yang dibutuhkan. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penyulit pemberian nutrisi enteral. Ditemukan 69 penyulit enteral dari 45 pasien yang menyebabkan pemberian nutrisi hanya dapat diberikan secara parenteral. Jenis penyebab penyulit enteral antara lain diare yang dialami oleh 10 pasien, hipoksia akut 1 pasien, kembung 3 pasien, muntah 3 pasien, penurunan kesadaran 1 pasien, perdarahan gusi 2 pasien, perdarahan saluran cerna 31 pasien, pasca operasi 10 pasien, retriksi cairan 1 pasien, dan syok 7 pasien. Selanjutnya pembahasan. Untuk pembahasannya, status gizi terbanyak pasien saat awal masuk ruang PICU adalah gizi kurang dengan persentase 48,9%. Hal tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data penelitian sebelumnya yang menyatakan
bahwa saat masuk ruang picu, pasien sudah mengalami malnutrisi pada 15% sampai 25% kasus. Mehta dan kawan-kawan dalam penelitian secara multisenter pada 31 ruang picu rumah sakit pendidikan. Malnutrisi berat telah terjadi pada 30% pasien yang masuk ruang picu. Prevalensi malnutrisi yang tinggi sejak awal masuk ruang picu anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo berhubungan dengan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Pemberian nutrisi terbanyak dimulai pada hari kedua. Hal tersebut terjadi dikarenakan pasien yang masuk ke ruang picu anak yang menjadi prioritas utamanya adalah menjaga stabilisasi susunan saraf pusat, respirasi, kardiovaskular, metabolik, dan hematologi. Sehingga pemberian nutrisi diberikan jika semua keadaan tersebut sudah stabil. Pemberian nutrisi hari pertama didapatkan 26,7% pasien. Angka tersebut lebih rendah dari penelitian Denef dan kawan-kawan yang mendapatkan pemberian nutrisi pada hari pertama 40% dan pada hari kedua 70%. Pemberian nutrisi parenteral mempunyai banyak efek samping. Selain itu, pemantauan pemberian nutrisi parenteral harus lebih ketat, terutama dalam hal memperhitungkan kebutuhan cairan per hari, kecepatan pemberian glukosa per menit, evaluasi kadar gula darah, elektrolit, fungsi hati, dan profil lipid. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihannya, pada jurnal ini, metode penelitian, jumlah responden, dan karakteristik responden, serta tempat dan waktu penelitian sudah diuraikan cukup jelas. Selain itu, hasil dan pembahasan juga telah diuraikan dengan detail dan jelas. Akan tetapi, kekurangan dari jurnal ini yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian tidak disampaikan secara jelas, sehingga rekomendasinya untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menjelaskan secara jelas atau secara detail instrumen atau alat ukur apa yang digunakan dalam penelitian pemberian nutrisi pada pasien anak di ruang picu atau Pediatric Intensive Care Unit. Untuk jurnal yang pertama, yaitu jurnal nasional dengan judul Pemberian Nutrisi pada Pasien dengan Penyakit Kritis di Ruang Perawatan Intensif Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan peneliti Yuniar Iren dan kawan-kawan tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian potong lintang dengan pengambilan subjek secara konsekutif sampling. Tempat penelitian dilakukan di PICU FKUI RSCM atau Pediatric Intensive Care Unit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang mempunyai 11 tempat tidur. Jumlah responden. Untuk jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 64 bayi yang dibagi dalam dua kelompok, terdiri dari kelompok intervensi berjumlah 32 bayi dan kelompok kontrol berjumlah 32 bayi. Untuk kriteria respondennya, yang pertama kriteria inklusi, meliputi didiagnosis dengan penyakit jantung koroner berdasarkan gejala, terdapat hasil USG dan pencitraan, berusia kurang dari 1 tahun, dan terdapat persetujuan orang tua untuk operasi jantung terbuka. Yang kedua, kriteria pengecualian, meliputi penyakit lain yang menyebabkan gangguan gizi seperti gastrointestinal malformasi, reflux
gastrointestinal, praoperasi, atau penyakit genetik yang berkaitan dengan pembatasan pertumbuhan. Intoleransi gastrointestinal praoperasi, misalnya retensi lambung, distensi perut, diare, dan muntah. Nutrisi parenteral total setelah operasi atau lama tinggal di ruang CICU atau Cardiac Intensive Care Unit diperkirakan kurang dari 5 hari. Untuk selanjutnya, instrumen atau alat ukur dan cara pengumpulan data. Dalam jurnal ini tidak dijelaskan atau tidak diuraikan instrumen atau alat ukur dan cara pengumpulan datanya. Selanjutnya yaitu hasil. Untuk hasil penelitian dalam jurnal ini dijelaskan bahwa secara total 60 bayi direkrut dalam penelitian. Namun hanya 59 bayi yang menyelesaikan uji coba dengan jumlah kelompok intervensi 30 pasien dan kelompok kontrol berjumlah 29 pasien. 5 bayi keluar karena mengalami kematian, mengganti susu formula, dan relokasi ke rumah sakit lain. Usia rata-rata bayi adalah 60 hari dengan kisaran usia 35 sampai 120 hari. Dan rata-rata berat badan sebelum operasi adalah 4.880 gram. Kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan dalam salah satu karakteristik dasar sebelum intervensi. Selanjutnya, bayi yang menerima high formula menunjukkan kenaikan berat badan rata-rata yang lebih besar daripada yang menerima standar formula. Ini berarti rata-rata berat badan dari kedua kelompok bayi lebih rendah daripada sebelumnya. Evaluasi intoleransi gastrointestinal mengungkapkan bahwa intervensi kelompok memiliki beberapa masalah seperti distensi abdomen, pemberian makan, dan diare. Sedangkan bayi dalam kelompok kontrol menunjukkan tidak adanya masalah pencernaan. Ada 9 bayi yang menggunakan obat untuk perbaikan fungsi gastrointestinal pada kelompok intervensi, sedangkan terdapat 6 bayi dalam kelompok kontrol dengan jenis obat yang diberikan yaitu domperidon, medilacvita, enema, dan smecta. Kadar prealbumin serum secara bertahap meningkat pada kelompok intervensi dan menurun pada kelompok kontrol. Asupan energi nutrisi enteral dari kedua kelompok secara bertahap meningkat, dengan kelompok intervensi meningkat lebih cepat daripada kelompok kontrol dari hari ketiga. Selanjutnya pembahasan. Meskipun tidak ada perbedaan antara kedua kelompok dalam jumlah asupan gizi, high formula yang diberikan kepada kelompok intervensi memberikan bayi asupan energi lebih banyak dan terdapat peningkatan berat badan. Memberikan nutrisi awal untuk bayi pasca operasi dapat meningkatkan hasil klinis. Pemberian susu formula berenergi tinggi dapat meningkatkan asupan energi bayi, mengurangi penurunan berat badan, dan meningkatkan status gizi setelah operasi penyakit jantung koroner. Namun, itu bisa meningkatkan intoleransi gastrointestinal dalam hampir 1-3 hari setelah dimulainya makan high formula. Selain itu, intoleransi gastrointestinal semacam ini dapat dihilangkan dengan pengobatan dan tidak mempengaruhi dukungan proses pemberian makan. Selanjutnya, kelebihan jurnal. Dalam jurnal ini, metode penelitian, jumlah responden, dan karakteristik responden serta tempat dan waktu penelitian sudah diuraikan cukup jelas. Dan hasil dan pembahasan diuraikan dengan detail dan jelas. Akan tetapi kekurangan dalam jurnal ini yaitu instrumen penelitian yang digunakan serta teknik pengumpulan data kurang jelas diuraikan.
sehingga rekomendasinya untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menjelaskan secara jelas instrumen atau alat ukur serta teknik pengumpulan data apa yang digunakan dalam penelitian pemberian nutrisi pada anak dengan penyakit kritis, terutama dengan pemberian nutrisi high formula pada pasien pasca operasi bedah jantung. Sekian pemaparan hasil analisis jurnal dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.